Aduh, mau sini. Sini, sini. Kamu sering nampak begini nakut-nakutin orang ya, Tia? Oh, iya wis. Ya wis. Coba kita lihat full ya. Ya, kita coba. Lihat full coba. Ini kita berada di belakangnya. Tadi wajahnya sudah kelihatan. Ini posisi bagian belakang. Kelihatan semua.
iso apa? Iso tuwuk ngancani iki. Wujud suwun ya Tio. Akan tetapi setan, jin kafir juga akan takut oleh orang-orang beriman yang dengan keimanan yang kuat. Dalam Al-Bidayah dan Hinayah, Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis berikut ini. Sesungguhnya orang mukminun akan dapat mengendalikan atau mengalahkan setannya, sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan apabila seseorang betul-betul dan terus-menerus taat dan soleh, ia dapat membawa karinnya masuk Islam. Karin sendiri adalah pendamping manusia sampai kita mati. Karena setiap manusia itu pasti disertai oleh setan atau jin kafir di sebelah kirinya dan malaikat di sebelah kanannya, atau sering disebut dengan korin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang korin atau penyerta dari jin dan seorang korin penyerta dari malaikat. Para sahabat bertanya, apakah termasuk Anda juga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ia jin tadi tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Coba masuk no ya. Dia sembunyi sebenarnya. Masuk terus. Terus sampai masuk yuk. Terus masuk. Walaupun sulit harus bisa yuk. Nama komunitasnya jin. Jin yang jahat tuh namanya setan. Induk setan tuh namanya iblis. Setan itu terbagi dua. Ada namanya setan korin. Waktu saya lahir ada setan ikut. Itulah yang menyucuk pusat kita. Makanya kita nangis waktu lahir. Wih, wih. Ada bayi lahir ketawa? Ada bayi film hantu. Waktu bayi lahir menangis, kenapa? Setan itu waktu lahir ikut. Pas kita mau makan, dia mau ikut makan. Tapi tadi tak jadi dia ikut makan, karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Pas kita mau masuk kamar mandi, dia mau ikut juga. Bahkan setan-setan itu streaming juga. Hidupkannya kamera. Streaming dia sama kawan-kawannya. Nah, ini kawan aku sedang berak, kata dia. Tapi kalau sebelum masuk kita baca doa, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maaf cakap pada tengku-tengku alim ulama, ketika mau berhubungan pun setan itu mau ikut juga. Tapi ketika orang Islam baca doa tak jadi dia ikut. Makanya kadang ada anak-anak itu kita tengok macam setan. Nah, itu ikut setan kontribusi. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Allah Ta'ala dalam menciptakan makhluknya bersifat sangat adil, seperti jin dan setan. Meskipun memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, jin dan setan ini memiliki kelemahannya sendiri. Setan seperti yang diketahui akan selalu menjadi penggoda umat manusia.
agar berbuat maksiat dan mengingkari kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan tak akan berhenti menggoda manusia dengan berbagai cara. Setan akan mengerahkan segala kemampuan dan menggunakan banyak tipu daya untuk menyesatkan manusia. Oleh karenanya kita manusia harus selalu waspada dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kelemahan jin. Allah Akbar, ya Allah Gusti. Kang, mundur Kang. Ya Allah Gusti. Dia terbakar Kang. Allah Akbar. Ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti. Ya, dia terbakar. Subhanallah. Lihat. Ya Allah Gusti. Biar aja dia kabur. Dia terbakar. Ya, dia kabur. Astagfirullahaladzim. Itu bukan roh saya. Itu adalah jin korin yang dulu selalu mengikuti saya. Ketika saya mati dia tetap hidup. Maka kalau ada istilah panggil roh tak ada. Ini namanya jin korin. Jin korin ini ikut sama orang. Bapak ada jinnya, saya ada, ibu ada. Tapi ada pula jin yang tak jelas kerjanya. Di bawah pokok kayu, di warung-warung kopi. Itu namanya jin non-job. Tak jelas kerjanya. Setan atau jin tak akan bisa mengalahkan orang soleh adalah perkataan setan sendiri ketika berdialog dengan Allah dalam surah Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran surah Al-Hijr ayat 40. Ahli tafsir menjelaskan ayat tersebut mengatakan, setan itu dapat menguasai manusia karena dosa yang dilakukan. Akan tetapi ketika manusia melakukan hal-hal baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dan sendirinya akan meninggalkan manusia.